Konnichiwa. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini, aku akan memberikan list anime yang pasti akan kalian suka. Yaps, betul banget, anime sihir overpower. Tapi sebelum aku mulai di list nomor 10, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya, biar channel ini dikenal banyak orang dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Tanpa basa-basi lagi, inilah list 10 anime sihir di mana karakter utama sangat overpower dengan sihirnya versi Kairunime. Wizard Barrister Banmashi Cecil. Ditakuti dan dibenci, para pengguna sihir atau Udo selalu mendapatkan perlakuan diskriminatif dari masyarakat. Dan termasuk salah satu korbannya adalah ibu dari Sudou Cecil yang keliru didakwa sebagai pembunuh. Demi membebaskannya, Cecil belajar keras sehingga pada usia 17 tahun, dia telah resmi menjadi seorang Banmashi, yaitu pengacara yang khusus membela Udo di pengadilan. Sambil bekerja di kantor hukum Butterfly, Cecil pun kemudian berusaha sedikit demi sedikit mengumpulkan bukti untuk kasus ibunya. Dan di luar dugaan, yang dia temukan adalah bahwa dakwaan tersebut ternyata bukanlah sekedar kekeliruan biasa, melainkan bagian kecil dari sebuah rencana yang jauh lebih besar. Mahout Sukai Rei Meiki. Perang panjang antara gereja dan para penyihir selama 5 abad telah berakhir dengan damai. Meskipun begitu, bara konflik tak benar-benar padam di beberapa wilayah. Sable, seorang murid Akademi Sihir Kerajaan Wenyas yang tak memiliki ingatan ketika mendaftar, diberi misi kepala sekolah Albus untuk melakukan perjalanan ke bagian selatan benua. Di wilayah itu, para penyihir masih mendapatkan perlakuan yang buruk. Dia ditemani penyihir Fajar, Rox Christes, si pencari sihir kuno, Grimoire of Zero, gadis jenius Holtz, serta satu-satunya binatang di sekolah, Hood. Fairy Gone. Cerita berlatar di dunia di mana terdapat peri yang hadir dan bersemayam di tubuh hewan, memberikan mereka kekuatan yang hebat serta misterius. Dengan mengambil organ hewan tersebut dan melakukan transplantasi ke dalam tubuh manusia, peri dan kekuatannya dapat dikuasai. Di saat perang, manusia berkekuatan peri sering dijadikan alat perang yang handal, yang kerap disebut Fairy Soldiers. Ketika perang usai, para Fairy Soldiers pun tidak punya pekerjaan lagi dan akhirnya harus kembali hidup dan bersosialisasi bersama manusia biasa. 9 tahun setelah perang, Marlia menjadi anggota baru dari organisasi pemerintah bernama Dorothy. Organisasi ini bertujuan untuk memberantas masalah-masalah yang berkaitan dengan manusia dengan kekuatan peri. Walau perang sudah usai, namun konfliknya belum berakhir. Mulai dari mantan Fairy Soldiers yang masih trauma akan perang hingga kemunculan teroris, banyak hal yang akan dihadapi oleh Dorothy. Kono Yono Hate de Koi wa Utau Souju You No. Anime ini menceritakan kisah dari Takuya Arima, seorang laki-laki yang kehilangan ibunya ketika dia masih muda sekali dan ayahnya yang bekerja sebagai arkeologis yang jarang pulang ke rumah. Kini dia tinggal bersama ibu tirinya, Ayumi, yang menangani daerah konstruksi yang tidak terkenal di mana tempat tersebut dekat dengan lokasi yang diteliti oleh ayahnya. Hal aneh pun terjadi. Kecelakaan dan serangan petir misterius sering terjadi di daerah itu.
Terlebih lagi ketika Takuya mendapatkan relik yang aneh dari ayahnya yang dikabarkan meninggal. Dari berbagai kejadian itu, dia bertemu dengan gadis dengan telinga seperti elf dan kejadian perpindahan tempat dan waktu yang dialami Takuya karena serangan petir misterius itu. Dragon Aewokao. Anime satu ini bercerita tentang seekor naga bernama Letty yang mengalami hari buruk karena dia harus diusir dari sarang keluarganya. Sebagai seorang kadal naga yang tidak bisa terbang, menyemburkan api dan penakut membuatnya kesulitan mencari tempat tinggal baru saat ini. Namun, naga yang malang serta tunawisma tersebut diberitahu untuk mencari Dearia, seorang raja iblis dan juga agen real estate yang dapat mewujudkan tempat tinggal impian untuk para pembelinya. Pencarian tempat tinggal impian di luasnya dunia yang penuh dengan elf, kurcaci, goblin, dan makhluk mitos lainnya yang ternyata lebih sulit dari yang dibayangkan dimulai. Shijou Saikyu no Daimao. Nama Raja Iblis paling kuat dalam sejarah, Varvatos, terukir dalam mitologi. Dia memerintah selama berabad-abad, tetapi kekuatannya hanya membawa kesendirian. Jadi dia mulai merindukan kehidupan biasa. Beberapa ribu tahun kemudian, dia bereinkarnasi sebagai penduduk desa Art Meteor. Namun di dunia masa depan ini, peradaban iblis sedang menurun. Sihir itu sendiri telah menjadi lemah. Art bergabung dengan Akademi Sihir dengan teman masa kecilnya, Irina. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk menjadi biasa, dia tidak dapat menyembunyikan kekuatannya yang luar biasa. Banyak yang kagum padanya dan banyak yang mencoba mendekatinya. Bahkan iblis yang pernah meneror dunia mulai bergerak lagi dalam bayang-bayang. Bisakah mantan Raja Iblis menjalani kehidupan yang damai dan biasa seperti yang dia inginkan? Fantasi sekolah heroik yang penuh dengan gejolak dimulai. Sabikuoi Bisco. Jepang terkena sebuah insiden yang bernama Rusting Wind, di mana segala sesuatunya telah rusak oleh karat. Bisco Akaboshi adalah seorang remaja yang berasal dari suku Mushroom Guardian yang melakukan perjalanan untuk mencari jamu Rust Eating. Konon, tanaman tersebut merupakan obat ajaib yang bisa memurnikan semua karat. Selama perjalanan, ia bertemu dengan Miro, yang merupakan seorang dokter yang mencari obat. Mampukah mereka berdua menemukan obat yang mereka cari agar bisa menyelamatkan dunia dan menyembuhkan orang-orang yang mereka sayangi? Castlevania. Anime ini diawali dengan Lisa Tepes yang dibakar oleh pihak gereja Wallachia karena disangka penyihir yang menerapkan ilmu hitam. Padahal Lisa wanita biasa yang sangat cerdas dan tertarik dengan ilmu pengetahuan. Dalam perjalanannya, Lisa bertemu dengan Dracula Tepes dan saling jatuh cinta. Setelah Lisa tewas karena terbakar, Dracula muncul di langit Wallachia dan memberikan waktu 1 tahun untuk penduduk Wallachia berdamai dengan Tuhan mereka. Sayangnya, yang dilakukan oleh pendeta mereka adalah merayakan kematian Lisa sebagai hari kemenangan gereja atas kekuatan kegelapan. Melihat hal tersebut, Dracula memulai serangan besar-besaran kepada Wallachia dan menjadikan kota tersebut sebagai kota yang berdarah-darah. Korban di Wallachia akibat serangan pertama Dracula ini sangat banyak, hingga Wallachia dianggap hilang dari peta Eropa. Bagaimana kelanjutan Wallachia setelah diserang oleh Dracula? Yuusa Yamimasu.
menceritakan kisah seorang pahlawan terkuat yang telah berhasil menyelamatkan dunia dari invasi pasukan Raja Iblis yang bernama Leo Demonheart. Akan tetapi, bukannya disambut sebagai seorang pahlawan, Leo malah ditakuti dan dijauhi oleh orang-orang dikarenakan kekuatannya yang terlalu kuat dan membuat keberadaannya menjadi tidak dibutuhkan lagi di dunia yang sudah damai tersebut. Karena merasa bahwa keahliannya lebih dihargai di tempat lain yang lebih membutuhkan kehadirannya, kemudian Leo memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Raja Iblis yang pernah dilawannya sebelumnya. Lalu, pada saat Leo pergi ke istana Raja Iblis, Echidna, sang Raja Iblis langsung mengusir Leo. Namun, Leo tidak menyerah begitu saja. Leo dengan dibantu dengan keempat jenderal Echidna berhasil masuk ke pasukan Raja Iblis dengan menggunakan identitas samaran. Sementara di dalam pasukan Raja Iblis, Leo menemukan bahwa mereka sebenarnya memiliki banyak sekali permasalahan seperti pekerjaan, keuangan, dan lain-lain. Kemudian Leo memutuskan untuk menggunakan seluruh kemampuan dan keahliannya untuk memperbaiki permasalahan yang dimiliki oleh pasukan iblis yang sekarang ini berada dalam ambang kehancuran. Nah, itulah list 10 anime sihir di mana karakter utama sangat overpower dengan sihirnya versi Kairunime. Jika ada anime lainnya yang ingin kamu tambahkan, langsung tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video Kairunime. Sampai ketemu di next video. Stay healthy, stay happy, and arigato!